pelaku pelaku industri ya, peningkatan pendapatan gitu. Jadi kemampuan inovasi produk pelaku ini industri saya industri A misalnya ya, pada peningkatan pendapatan. Jadi pengaruh kemampuan inovasi ini itu didetailin lagi. Inovasi itu apa? Oh, dia ternyata ngukur kemampuan inovasinya. Oh, ada juga mungkin inovasi itu didetail lagi. Misalnya kalau lebih jelas lagi, misalnya kayak saya, misalnya mungkin inovasi itu saya saya ubah menjadi bagaimana pengaruh eh, apa ya perubahan label produk X gitu itu inovasinya pada produk ya terhadap peningkatan permintaan kayak gitu misalnya kayak gitu jadi tuh jelas gitu industri itu apa industri itu banyak gitu industri itu mau diukur dengan apa gitu jadi industri kalian itu ngomong industri itu apa yang mau diukur gitu loh jadi di sini jelas sih yang diukur di sini adalah saya mengukur pendapatan. Di sini saya mengukur kemampuan inovasi produk. Oke, just clear. Kamu mengukurnya inovasi produk, kemampuannya pelaku UMKM ya. Kemudian pada inovasi produknya terhadap pengaruhnya terhadap peningkatan pendapatan ya. Tapi please please banget jangan ngomong pengaruh ini untuk judul ya. Saya udah tekankan berkali-kali jangan ngomongin judul di TI itu pengaruh apa pada ini, pengaruh apa. Udah stop. Jadi sekarang stop untuk nulis judul pengaruh. Tapi kalau masih pen research question, oke. Tapi kalau judul stop. Sudah akhiri dengan judul yang ada pengaruh apa itu bagi saya oh, itu udah fail dari awal. Jadi di TI itu tidak ada ngomongin pengaruh karena TI itu adalah desain merancang gitu kan. Jadi ya harus misalnya rekayasa apa pada ini, misalnya gitu ya dengan metodenya. Nanti kita belajar tentang judul ya, judul nanti lebih seru lagi kita belajar tentang judul. Jadi please tidak ada kata-kata judul orang anak TI apalagi posi ya yang ngomongnya pengaruh itu nggak ada. Ya, cukup pengaruh itu boleh boleh digunakan di research question tapi tidak pada judul. Judul please stop yang namanya judul pengaruh itu nggak ada lagi ya. Saya tuh udah dari tahun 2010 disuruh stop pakai kata pengaruh dalam judul. Ini 2024 masih ada yang kayak gitu. Menurut saya sangat kebangetan ya. Apalagi teknik industri ya. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai sini? Bisa Oke, dipahami nggak, Mas? Halo? Ada Mas Isa nggak sih di sini? Ketua kelasnya ada ya? ada Bu. Oh, nanti absennya nanti ya. Saya belum sempat ituin barcode-nya. Oke ya. Nah, setelah itu is my research question fokus. Nah, itu harus fokus ya. Harus spesifik enough. Berarti harus spesifik. Semakin spesifik itu semakin bagus. Ya, to be well cover in the space available. Jangan sampai riset kesehatan ini nggak fokus. Nanti banyak celah. Anda dilemahkan ketika ujian. Ya dilemahkan kekurangan dari paper yang ada itu karena riset questionnya itu nggak spesifik ya nggak spesifik jadi dia bahas supply chain ya SM itu apa SM itu banyak banget gitu kan misalnya ada pada supply misalnya rantai supply apa gitu ya rantai supply produk misalnya produk sepatu gitu misalnya gitu. Jadi rantai supply produk sepatu, jadi harus harus ini harus spesifik mungkin untuk S1. Kemudian is my research question kompleks, kompleks atau enggak gitu ya. Dia ke kompleksnya tuh tahunya dari mana, Bu? Satu, research question itu tidak dapat dengan mudah dijawab dengan ya atau tidak, ya. Or by easily found fact. They should instead require both research and analysis on the part of the writer. Jadi nggak bisa dijawab kayak kamu lapar nggak lapar gitu nggak bisa. Research kompleks itu nggak harus pertanyaan yang
kira-kira ini nggak mungkin dijawab dengan cari Google langsung jawabannya ketemu nggak. Jadi ini memang perlu dilakukan satu prosedur penelitian untuk menjawab pertanyaan tersebut gitu. Itu baru Anda kompleks gitu. Karena kalau nggak kompleks nggak perlu dijawab. Sudah ada jawabannya. Ya sudah selesai gitu kan. Jadi seperti itu ya nggak mungkin jawab dengan ya atau tidak itu nggak mungkin. Terus kemudian adalah is my research question something that I am curious about and that other might care about? Nah, jadi research question itu harus sesuatu yang saya benar-benar penasaran ya. Jadi emang yang namanya penelitian itu harus ada passionnya teman-teman. Jadi nggak bisa eh apa ya, Anda nggak suka itu tuh susah gitu ya. Kalaupun Anda kurang suka, belajarlah menyukai lah setidaknya gitu ya untuk sampai ada lulus S1 gitu. Kalau misalkan kepentoknya ya, tapi saya harapkan semuanya menyukai dengan bidangnya gitu kan. Jadi Anda harus curious gitu loh di sini. Terus banyak pertanyaan kenapa, why-nya ini harus Anda curious gitu loh. Semakin detail yang Anda bahas gitu ya, maka semakin bagus gitu. Semakin Anda banyak tahu tentang masalah Anda, topik Anda sendiri, itu semakin bagus. Jadi kalau saya tuh bisa ngecek mahasiswa mana yang benar penelitian sama yang tidak gitu ya. Kalau mahasiswa yang benar penelitian, mau ditanyain apapun, itu ya dia tetap akan stand, artinya dia tidak akan mudah digoyahkan gitu. Tapi kalau Anda tidak benar-benar tahu apa yang Anda kerjakan, saya yakin tanyain sedikit ini langsung bingung, tanyain ini langsung bingung. Makanya di dalam penelitian itu harus benar-benar belajar, dipelajari teorinya, terus mengapa pemilihan topik ini, kemudian gapnya gitu. Kalau itu Anda sudah kuasai, saya yakin mau dihantam pertanyaan apapun oleh dosen penguji itu Anda tetap bisa menjawab dari berbagai sisi ya, bisa anda tangkis lah istilahnya kayak gitu. Does it present an issue on which I can take a stand? Jadi eh, apakah isunya ini eh, merepresentasikan satu isu yang saya bisa ambil dari sini, isunya apa gitu yang bisa saya ambil dari research question saya itu. Kemudian Anda harus tahu bahwa does my question put a new spin on all issue. Jadi apakah ini satu hal yang baru ya dari isu-isu yang terdahulu gitu ya. Or does it to try solve problem. Jadi apakah ini suatu hal yang kebaruan dari yang isu terdahulu ataukah ini mencoba untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya. Jadi oh yang dulu tuh sudah ada rantai pasok A gitu. Sekarang itu rantai pasok cerdas. Jadi ada isu yang baru lagi nih dengan metode yang sama tapi ini mungkin beda lagi kasusnya. Kemudian penelitian saya itu untuk menyelesaikan masalah apa gitu loh. Menyelesaikan masalah apa itu jawab di diri Anda sendiri ya. Kemudian di question saya ini adalah terlalu luas atau terlalu sempit ya gitu. Kalau terlalu luas ya Anda nggak mungkin bisa jawab. Kalau terlalu sempit ya mungkin itu bukan kelayakan di dalam penelitian gitu ya. Jadi harus bisa dan pertimbangkan time frame of assignment. Jadi waktu pengerjaannya itu berapa gitu. Penelitian S1 misalnya dikerjakan dalam 6 bulan, ya berarti 6 bulan ini harus selesai, finish, harus reliable. Kalau S3 mungkin 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Penelitian yang dikerjain, makanya yang dikerjain banyak. Kalau S2 mungkin di 2 tahun. Yang dikerjain malah S3 itu sangat rigid banget. Kalau S1 6 bulan, berarti Anda harus tahu bahwa, oh nanti ketahuannya di mana? Ketahuannya di penjadwalan nanti Anda bikin schedule. Jadi Anda harus tahu, oh ini bisa dikerjakan waktu 6 bulan nih kalau penelitian seperti ini gitu. Teman-teman nanti ini diskusi dengan promotor Anda ya, dengan pembimbing Anda gitu ya. Research question researchable given the resource available at my location. Apakah dia memberikan apa ketersediaan sumber daya pada diri Anda? Maksudnya Anda tuh bisa ngerjain dengan sumber daya yang ada. Sumber daya itu macam-macam ya teman-teman. Sumber daya itu misalnya eh, orangnya ada, ya yang membantu orangnya ada. Kemudian kejangkau untuk Anda lah gitu. Anda bisa ke sana gitu ya. Kemudian termasuk kos ya atau biaya penelitiannya itu masuk juga. Itu Anda yang paling tahu gitu. Gitu. Kalau Anda nggak bisa nyari sampel seluruh Indonesia karena terlalu too much cost ya, ini mahal banget nih se Indonesia. Ya, jangan lakukan di situ gitu. Tapi kalau Anda merasa, Bu, saya bisa kok seluruh Indonesia saya kasih ambil sampel per pulau gitu ya, monggo. Tapi
Yaitu waktu juga dipertimbangkan, waktunya cukup nggak, berapa lama kamu menyelesaikan itu gitu. Itu penelitiannya. Beda dengan penelitian yang benar-benar researcher ya. Mungkin ada peneliti yang menelitinya itu bertahun-tahun ya, dia 10 tahun gitu karena memang melihat perubahan sampai evolusinya. Tapi Anda ini kan penelitian sarjana gitu kan. Ada time frame-nya dan ada resource available-nya gitu. Jadi Anda tuh tahu, misalnya kalau Anda meneliti tentang ini yang lucu nih mahasiswa nih. Ada yang meneliti tentang industri misalnya sorry, industri tapis misalnya gitu. Sorry, bukan industri tapis. Misalnya industri kerajinan kulit gitu ya. Tapi dia milih lokasinya misalnya di di Lampung bagian A. Padahal Lampung bagian A itu nggak ada industrinya ya, nggak mungkin teliti gitu. Atau kan industri itu tuh bukan industri yang sangat diperhatiin, makanya susah dapat sampelnya. Ya jangan kayak gitu. Jadi Anda harus tahu bahwa resource-nya itu ada gitu. Ketika saya ke sana, itu ada gitu resource-nya sehingga tidak menyulitkan Anda ketika Anda mau mengambil data gitu. Kalau Anda tentang penelitian tentang misalnya adalah tentang keselamatan kerja, berarti Anda sudah tahu bahwa oh saya bisa nih untuk ngelink ke perusahaan yang menerapkan keselamatan kerja misalnya seperti itu. Kalau misalnya tentang supply chain omni-channel. Oh, berarti perusahaan ini sudah bisa punya potensi untuk menetapkan omni-channel. Omni-channel itu maksudnya berbagai channel ya, banyak channel. Jadi kita lihat juga porsinya, apakah ini saya di tingkat perusahaan menengah atau kan perusahaan yang sudah sangat established. Jadi Anda ukur di situ ya, harus tahu. Is my situation measurable? Terukur nggak gitu? Kita kan harus terukur ya. Kemudian what type terukur tuh artinya ya bisa dicari kinerjanya apa gitu ya, bisa dihitung gitu kinerjanya seperti itu ya. What type information do I need? Nah, ini yang kadang-kadang saya sering kayak sedih gitu ya. Udah jalan ke lapangan, tahunya masih ada yang belum ke capture. Nanti ulang lagi ke lapangan. Jadi jangan sampai ketika Anda pertama kali sudah start sama pembimbing Anda, itu dia semuanya kebutuhannya apa. Mungkin kalau dosen itu mungkin nggak ngatur semua misalnya gitu ya, Anda yang harus lebih tahu kayaknya informasinya habis ini harus dicari tahu deh Bu, harus disurvei. Kalau kuesioner misalnya saya pakai kuesioner gitu, kuesioner, oh ternyata kuesioner itu nggak cukup karena si respondennya cuma ngisi aja, saya butuh wawancara, ya itu lakukan wawancara agar Anda punya data yang lebih ya, yang lebih untuk membantu penelitian Anda, jadi gitu ya. Jadi jangan dipaksakan data yang nggak bisa diolah gitu ya. Ya, Anda mungkin butuh kebutuhannya apa dari awal di state ya. Can I find actual data to support on contradict position? Saya bisa menemukan datanya nggak? Itu juga dibicarakan di awal. Datanya ada nggak? Kalau nggak bisa, jangan dipaksakan karena ya nantinya jadinya macet-macet penelitiannya, nggak jalan. Karena datanya nggak, nanti di tengah jalan, bu datanya susah bu, nggak bisa dicari bu. Nah, ya itu karena di awal tuh kita kurang bisa mengevaluasi datanya tuh ada apa enggak gitu. Oh bisa tersedia ready gitu. Makanya kalau penelitian seperti itu pasti udah prepare-nya itu udah prepare aja itu sudah bisa 50% lah menurut saya untuk kesuksesan penelitian Anda. Prepare yang bagus ya. Kemudian what source will have the type information that I need to answer my query. Resource-nya itu apa? Tipe informasinya. Apakah saya butuh data? Ini kenapa saya mati terus ya? Bentar ya. Suka mati-mati nih. Suka mati-mati, oke. Loh, kok jadi warnanya biru ya? Oh, blue. Kenapa jadi blue? Ya, nggak apa deh. Oh, di sini sebentar ya. Kenapa jadi biru? Aja deh. Oke, sip. Oke ya. Jadi data ini Anda harus tahu, saya ini kalau penelitian seperti ini, datanya dari mana? Apakah datanya, oh gini lagi ya. Tuh, bentar ya, tak gedein aja deh gini deh. Karena ininya nggak bisa nyala. Nah, datanya tuh data apa? Primer,
atau sekunder gitu ya. Kalau primer misalnya langsung ngambil dari orangnya, misalnya gitu, langsung dari pelaku industri misalnya gitu ya, atau karyawan, atau Anda mau develop sistem informasi atau develop model, ya dari pakar ya, pakar yang kompeten di situ. Kemudian kalau sekunder misalnya data BPS kah, misalnya data Kemenperin. Nah, itu harus di step di awal gitu. Datanya saya ngambil dari mana ya? Data Kemenperin, data itu harus Anda step di awal. Data data dari misalnya pemerintah, dat- tahu, Anda harus sudah tahu dari awal datanya. Oke, jadi research question itu menentukan Anda untuk merencanakan penelitian Anda dengan baik. Ya. Nah, next kalau Anda sudah punya research question-nya, kemudian hipotesis ya. Hipotesis itu artinya di sini Anda mencoba untuk memikirkan ya. Jadi, gimanakah memikir penelitian Anda ini sebenarnya terus argumen apa sih yang harapan Anda itu bisa mensupport eh, penelitian Anda gitu kan. Jadi hipotesis itu kayak jenis argumen apa yang harapannya bisa Anda, pasti bentuknya biasanya biasanya kayak apa ya? Bahwa Anda yakin bahwa ini berhasil karena apa? Misalnya kayak gitu. Jadi argumen ini harus bisa mensupport penelitian Anda. Misalnya bahwa di hipotesis saya, misalnya gitu ya, hipotesis saya bahwa penggunaan eh, sosial media, misalnya gitu ya, memberikan pengaruh positif gitu ya terhadap peningkatan eh, permintaan industri sepatu misalnya gitu. Ini misal. Jadi ini kan hipotesis Anda gitu kan. Tapi ini didukung oleh siapa yang ngomongin itu siapa gitu. Jadi didukung juga oleh referensi. Jadi ini hipotesis Anda. Lalu kemudian Anda pakai entah merancang model segala macam, Anda cari hasilnya seperti apa. Nah, di akhir ini nanti ditanya lagi, dimunculkan lagi. Benar nggak dengan media sosial ini ngasih pengaruh peningkatan yang positif pada sepatu gitu. Kalau pengaruh iya, peningkatannya berapa persen? Nah, itu ditanyain tuh. Jadi nggak cuma iya pengaruh tapi berapa persen gitu ya. Jadi apakah dia mendukung atau bisa jadi terakhirnya nggak malah nggak bisa jadi oh hasil penelitian saya itu tidak mendukung hipotesis artinya bahwa penggunaan salur tidak mempengaruhi misalnya kayak gitu ya. Oh ternyata ada variabel lain yang lebih mempengaruhi seperti itu ya. Terus yang kedua adalah good research is clear ya, jelas ya. Jadi jelas, misalnya bagaimana pengguna daring mengalami atau mengatasi, tak ganti aja lah. Pengguna daring mengatasi masalah privasi di situs jaring seperti MySpace dan Facebook, ya. Jadi dia menyebutkan situsnya di jaringnya apa, MySpace dan Facebook gitu ya. Jadi menyenangkan disebutkan di sebuah, oh oke oke oke. Terus kemudian versinya lebih jelas ya MySpace, Facebook kemudian jenis kerugian. Ini kayaknya bukan masalah privasi deh. Oh, jenis kerugian iya ya benar. Jenis kerugian itu masalah apa yang dirugikan itu di sini apa? Misalnya nanti saya coba nanti kita cari cari lagi ya yang lebih bagus ya. Jadi pertanyaan penelitian itu nggak boleh meninggalkan hal-hal yang ambigu atau yang salah misinterpretasi gitu ya. Jadi harus jelas eh, apa menyelesaikan masalah apa, kalau bisa dengan apa, kalau bisa dengan apa dan bagaimana gitu ya. Jadi harus bisa clear. Kemudian fokus. Jadi di sini, jadi penyebabnya itu apa? Misalnya bagaimana pencarian gases mempengaruhi penguin di lingkaran Arktik ya. Jadi harus fokus, jelas ya. Misalkan di fast fokus tuh kita persempit. Kita persempit adalah sebenarnya kan eh, pengaruh dari dampak misalnya adanya penguin itu bisa jadi macam-macam. Tapi di sini dia yang punya langsung pencairan gletser gitu ya. Jadi harus fokus ya di mananya.
Jadi kalau makin sempit, makin fokus itu makin jelas penelitian yang dikerjakan, maka makin Anda semakin tidak bingung, semakin. Kemudian kompleks ya. Kompleks itu artinya itu misalnya gini, apa saja ciri-ciri umum dari mereka yang menderita penyakit diabetes di Amerika dan bagaimana ciri-ciri tersebut dapat digunakan. Nah, ini maaf, ini kayak ciri-ciri deh, persamaan ciri-ciri tersebut bagaimana ciri-ciri tersebut, ciri-ciri dapat digunakan untuk membantu manusia dalam mencegah penyakit-penyakit. Jadi harus kompleks, artinya di sini ada faktor ya, terus bagaimana untuk membantunya, caranya seperti apa. Jadi versi ini cukup kompleks gitu ya. Jadi butuh analisis, butuh investigasi, butuh evaluasi ya. Jadi nggak cuma kayak ya or not gitu kan. Kemudian, tapi ini butuh kayak bagaimana dapat digunakan untuk membantu. Nah, bagaimananya ini dapat digunakan membantunya ini kita perlu cari gitu kan. Seperti itu. Jadi, sebagai aturan umum, jika pencarian Google yang cepat dalam menjawab pertanyaan, maka kemungkinan besar itu tidak bakal efektif. Jadi, kalau si Google aja bisa menjawab pertanyaan Anda dengan cepat, kemungkinan itu pertanyaannya semuanya tidak terlalu efektif gitu ya. Jadi, penelitian itu harus harus bisa satu yang saya nggak bilang harus kompleks banget, tapi pasti penelitian S1 itu pasti ada kekompleksitasnya, walaupun mesti setiap tingkatan itu beda-beda ya. Jadi research question itu membantu Anda untuk menggambarkan, mengcapture ya, kemana Anda akan pergi melangkah selanjutnya. Jadi request question itu mendefinisikan data yang Anda butuhkan untuk mengumpulkan dan metode apa yang Anda gunakan untuk mengakses dan menganalisis apa penelitian Anda. Sorry, ya dokumen itu artinya adalah dokumen yang Anda butuhkan. Jadi kalau research questionnya bagus, Anda tuh enak jalannya gitu. Mau ke sana tuh udah tahu saya mau nyari apa, nanti outputnya harus apa, kemudian audiensnya siapa, metodenya dengan apa. Jadi ditanyain semua penelitian topiknya apa, kemudian ini cara mencarinya seperti apa, outputnya mau apa, kemudian saya kebutuhannya apa saja, kemudian akses, saya butuh akses ini dengan cara apa, kemudian bagaimana saya melakukan penelitian ini, bagaimana saya mengolah data, bagaimana saya memvalidasi, bagaimana saya melaporkan, itu semuanya harus Anda pikirkan ya dari mulai sekarang. Kemudian di sini ada, misalnya di sini tuh ngomongnya rumusan masalah ya. Misalnya di sini dataset pada prediksi cacat software berdimensi tinggi memiliki atribut yang bersifat noisy dan kelasnya bersifat tidak berimbang. Menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi cacat software. Ini perusahaan masalah. Jadi masa disebutin dataset pada prediksi cacat software berdimensi tinggi memiliki atribut yang noisy. Ini udah mulai masalah nih. Atribut yang noisy, ini masalah. Kelasnya bersifat tidak berimbang. Ini masalah nih sehingga menyebabkan penurunan akurasi pada prediksi tersebut dan makanya ini ya ini mulai masalah. Oh oke, ini masalahnya ada di sini. Kemudian set questionnya L1, algoritma pemilihan fitur apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah atribut yang noisy pada cacat software. Jadi dia mau nyari fitur ya, algoritma pemilihan fitur yang dapat memberikan performa terbaik. Dia mau nyari ini pertama. Kemudian dia nanya lagi algoritma meta learning apa yang performanya terbaik untuk menyelesaikan masalah imbalance pada versi. Algoritmanya apa sih meta learningnya? Kemudian nanya lagi. Maksudnya pertanyaan ini nanti akan dijawab dengan tujuan ya. So, berarti di sini tujuan ya. Kemudian dia nanya lagi, bagaimana pengaruh, misalnya kalau ini misalnya Anda lebih ngomongnya ke perumusan masalah ya. Perumusan masalah. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggabungan algoritma pemilihan fitur dan metode-metode learning terbaik pada peningkatan evaluasi. Nah, ini bagaimana pengaruh penggabungan algoritma pemilihan fitur dan metode-metode learning terbaik pada peningkatan akurasi presisi software. Jadi bagaimana apa dan segala macam ini dijawablah dengan tujuan penelitian Anda. Jadi tujuan penelitian ini adalah what? Mengidentifikasi algoritma. Kalau pertanyaannya adalah algoritma pemilihan fitur apa yang performanya terbaik, jadi jawabannya adalah
mengidentifikasi algoritma pilihan fitur apa yang memiliki performa terbaik apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah atribut yang noisy pada berbagai software. Kemudian kalau pertanyaannya adalah algoritma meta learning apa yang performa terbaik, yang memberikan performa terbaik itu mungkin kali ya, untuk menyelesaikan masalah class imbalance. Mengidentifikasi algoritma meta learning yang memiliki, sorry ini tak coret aja, yang memiliki, tak coret ya, maaf ya, yang memiliki performa terbaik apabila digunakan untuk menyelesaikan masalah class imbalance pada prediction software. Yang ketiga, bagaimana pengaruh penggabungan algoritma pemilihan fitur dan metode meta learning terbaik? Mengembangkan. Nah, jawab dengan mengembangkan algoritma baru yang menggabungkan algoritma pemilihan fitur dan meta learning terbaik untuk meningkatkan akurasi pada prediction software. Jadi, kalau Anda punya tiga permasalahan masalah, ya jawablah dengan tiga tujuan ini, gitu. Jangan nambah-nambahin, gitu. Kalau ngurangin nggak boleh, kalau nambahin boleh, jangan menambah-nambahkan banyak, gitu loh. Kalau nambahin, apakah Anda mau menyelesaikan atau enggak. Jadi, kalau ini udah match, tuh, saya rasa bab satu tuh nggak terlalu banyak masalah. Tapi yang susah itu adalah bagaimana Anda merumuskan ini nih, masalah ini. Misalnya itu anak satu tuh susah nih, saya perlu pakai bukti-bukti apa ya bahwa ini bermasalah. Ini harus ada bukti-buktinya ya teman-teman. Harus misalnya ngejalan asal ini, tapi memang ada statement-statement yang menyatakan bahwa itu tuh bermasalah gitu di pendahuluan Anda. Ya, ini salah satu contohnya. Ini research flow diagram ya. Jadi rata-rata di sini adalah define research problem nih. Yang pertama pasti ini, define research problem dulu. Masalah-masalahnya apa sama objektifnya. Dari sini baru kita masuk ke literatur review. Nanti literatur review ini saya minta teman-teman nambahin. Nanti kita akan coba di bab UTS ini kita akan bikin bab satu sama bab 2. Bab 2 itu nanti intinya Anda adalah harus bisa menemukan gap ya. Tapi setelah kita clear dan sepakat dulu nih dengan pemilihan topik nih. Jadi hari ini saya pengen teman-teman itu lebih fokus untuk pemilihan topik dan memikirkan topik apa. Karena saya lihat yang kemarin tuh ada banyak yang belum apa ya, memberikan apa ya, belum memberikan feedback lah gitu ya. Jadi ada yang saya rasa kurang ini. Nah, ini dosen lab posi teman-teman. Kalau Anda teman-teman tahu di sini kami ada berlima. Jadi lab posi ini ada berlima, ada Pak Zaki Hadi, ada Pak Ersa, kemudian saya, kemudian Mbak Juniwati dan Bu Juni dan Pak Surya ya. Pak Surya ini mungkin baru. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa dicermati ya. Nanti saya akan nyoba bikin Google Form lagi karena kemarin kok saya pikir kok kadang-kadang saya bingung maksudnya mungkin teman-teman belum ngerti juga ya maksudnya untuk area-area penelitian yang di TI gitu ya mungkin masih bingung gitu kan. Jadi ini saya nanti coba simulasikan teman-teman dan dosen-dosen ini sebenarnya ada irisan-irisannya teman-teman. Jadi misalnya Pak Jaya kan di data mining, computational intelligence gitu ya, warehousing, soft computing, sistem modeling gitu. Kalau kita lihat misalnya kayak saya dengan Pak Suryo ini juga sama, kita juga ada sistem modeling, kemudian Pak Suryo juga sistem modeling, kemudian misalnya Pak Suryo juga sistem dinamis, saya juga sistem dynamics misalnya. Terus kalau Pak Irsa ini di decision support system ya, information system design, kemudian nanti tolong di apa, eh, sorry ini tipe ya. Jadi e-business, jadi nanti tolong dibaca area-area sekitar ini ya teman-teman. Terus kalau bunyi mati di operation research, transportation, distribution. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini apa? Karena Pak Surya ini logistik dia juga bisa belajar mengenai transportation begitu ya. Jadi ini bisa ada irisan. Kemudian saya sama sedikit juga ada irisan. Kemudian Pak Irsa ini juga sama Pak Surya bisa ada irisan. Jadi sebenarnya di sini itu ada irisan-irisannya teman-teman. Jadi nanti saya minta tugas hari ini adalah memilih ini ya topik ini, kemudian dosennya. Jadi dosennya nanti ada topiknya paling enggak kalian milih dua ya atau tiga gitu. Terus untuk dosennya nanti juga ada pilihan apa pilihan kedua. Jadi nanti biar biar ngeling, biar ngeling. Jadi terus biar teman-teman itu kepilih. Ini kan sebenarnya dosennya kan memilih ya. Maksudnya Pak, yang pastinya memilihnya ya yang sesuai dengan bidangnya beliau. Ya biar kalian kepilih ya harus sesuai dengan topik ini gitu ya.
Kemudian kalau nanti nggak pilih di pilihan pertama, pilihan kedua ya jangan kecewa ya. Maksudnya pasti nanti kita itu nggak jauh-jauh. Maksudnya apa desainnya itu ya pemilih utama itu pasti apa hal yang berdekatan lah intinya topiknya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau apakah mungkin ada gitu yang nggak kepilih dua-duanya bisa jadi gitu ya. Tapi tenang aja bahwa kita sudah pikirkan gitu. Kita pasti akan pikirkan sebaik-baik mungkin lah untuk teman-teman semua yang memilih di posisi ini gitu ya. Agar apa? Agar teman-teman bisa cepat fokus gitu. Nanti kalau kita menunda-nunda ini, saya yakin teman-teman akan nggak fokus lagi nih, makin lama gitu fokusnya. Jadi makin cepat Anda bisa memilih kira-kira, oh saya bakalan ke Pak siapa, ke Bu siapa gitu ya. Ini akan semakin cepat Anda cepat fokus gitu, cepat fokus untuk mengerjakan TA Anda gitu. Dan kalian sepakat nggak ya dari sini? Halo, sepakat nggak ya? What's your research topics? Nah ini pertanyaannya. Gimana Mas Isa, sepakat nggak kita adakan ini ulang? Nanti saya bikinnya Google Form-nya deh. Halo, halo, halo. Sepakat, Bu. Jadi saya tuh pengennya teman-teman tuh langsung segera apa menetapkan topiknya, walaupun mungkin proposal kita hasilkan nanti pasti akan ada evaluasi lagi ya. Dan tapi seenggaknya apa yang mau Anda kerjakan itu Anda sudah tahu gitu. Oh, orangnya Mas nanti tinggal pe, apa penyempurnaan proposal Anda itu ada di masing-masing dosen Anda gitu. Tapi setidaknya yang sekarang itu Anda sudah ini apa namanya sudah lumayan mengerti lah. Terus kita coba ya teman-teman. Oh saya mungkin kasih waktu dulu ke teman-teman nanti setelah itu saya share ininya Google Form-nya. Silahkan dipikirkan dulu ya mau topiknya tentang apa. Silahkan difoto aja kalau yang bisa foto difoto dulu deh. Saya tak coba saya googling formnya. Sekarang kita belajar mengenai riset problem ya nanti habis ini. Oke. Menit deh saya kasih waktu untuk memikirkan riset topiknya. Nanti kita tanya jawab aja langsung ya maksudnya langsung nyari di ini.